Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nursipa dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah yang dimulai dari VOC sampai politik etis. VOC atau dikenal sebagai kongsi dagang, yang melatar belakangnya adalah ketika para pedagang Belanda datang ke Indonesia untuk bersaing satu sama lain demi meraih keuntungan yang banyak. Padahal pada saat itu juga Belanda sedang perang melawan Spanyol dan Portugis. Nah, pada saat itu juga sih pemerintahan Belanda tuh pengen para pedagang Belanda tuh bersatu dalam sebuah kongsi dagang, tapi belum tahu yang dilakukan ini harus apa. Nah, akhirnya terbentuklah sebuah kongsi dagang dan dinamai VOC. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari persaingan antara pedagang Belanda, terus menghindari dan memonopoli perdagangan rempah. VOC juga memiliki hak istimewa, diantaranya hak mencetak uang sendiri, hak memonopoli perdagangan rempah. Terus VOC pada tanggal 24 Maret 1749 mengalami keruntuhan karena korupsi. Dan materi selanjutnya adalah kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Pada awal tahun 1795, Prancis datang ke Belanda untuk menyerbu Belanda, dan Prancis berhasil menguasai Belanda. Lalu, Prancis juga berhasil membentuk sebuah pemerintahan baru yang dinamai Republik Batav, yang dipimpin oleh Louis Napoleon Bonaparte. Yang awalnya Raja William V melarikan dirinya ke Inggris. Lalu ia menuliskan sebuah surat dan dinamai Surat-Surat Kew, yang berisi pemerintah Belanda menyerahkan wilayahnya ke Inggris, bukan ke Prancis. Akhirnya Inggris pun datang ke Indonesia dan mengambil daerah Aceh, Ambon, dan Padang. Lalu Louis menunjuk Daendels sebagai gubernur untuk menggantikannya pada tahun 1808 sampai 1811. Tugasnya untuk mempertahankan tanah Jawa, menghapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan. Di antaranya kebijakan pertahanan, yaitu memperbanyak jumlah pasukan, 18.000 orang pribumi, terus membangun jalan raya anyar sampai ke Panarukan, membangun benteng-benteng pertahanan baru. Dan kebijakan politik pemerintahnya yaitu membentuk sekretariat negara, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan, terus di kebijakan peradilan, membentuk 3 peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, Timur Asing, dan orang pribumi, memberantas korupsi tanpa pandang siapapun yang korupsinya. Terus kebijakan sosial ekonominya mengeluarkan uang kertas, memungut pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia, dan rakyatnya wajib menyerahkan hasil pertaniannya. Akhirnya si Daendels dipecat karena ketahuan ngejual tanah ke pihak swasta untuk memperkaya dirinya, atau bisa disebut si Daendels itu korupsi. Terus dipilihlah si Jansen pada tahun 1811. Ia adalah sebuah politikus berkebangsaan Belanda, ditugaskan untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, terus melanjutkan memperbaiki wilayah yang ditinggalkan oleh Daendels. Akhirnya Batavia dikuasai Inggris. Terus pada tanggal 18 September 1811 Belanda dipaksa menandatangani sebuah perjanjian, yang itu berarti artinya Belanda mengakui kekalahannya. Isi perjanjian itu namanya perjanjian tentang, isinya Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, dan orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Materi selanjutnya adalah kekuasaan Inggris di Indonesia.
Pada tanggal 18 September 1811, Raffles diangkat sebagai penguasa Inggris di Indonesia. Pusatnya itu di Batavia. Si Raffles punya 3 prinsip. Prinsip yang pertama, segala bentuk kerja rodi penyerahan wajib dihapus, bupati sebagai pemungutan pajak dihapus, dan tanah adalah milik pemerintah. Terus kebijakan politik dan pemerintahannya, menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Terus kebijakan sosial ekonominya yaitu menghapus penyerahan wajib, terus menghapus kerja rodi. Nah, di sini juga Raffles tuh pengen ada sistem ketentuan sewa tanah, yaitu si petani harus nyewa tanah meskipun tanahnya itu punya petaninya. Terus harga sewanya juga tergantung kesuburan kondisi tanahnya, dan pembayarannya juga harus menggunakan uang tunai. Raffles juga pengen memperbaiki tanah jajahannya dan memakmurkan rakyatnya dengan cara ia menjadikan desa sebagai unit administrasi. Lalu si pemerintahan desa itu berkembang sehingga rakyat produksinya meningkat, terus menjadi rakyatnya makmur, terus bisa bayar pajak, terus si hasil pajaknya gede. Tapi banyak juga kendalanya. Kendalanya yaitu kurangnya pengawasan pemerintahan, terus bupati lebih kuat dari asisten Inggris, dan sulit lepas dari budaya penjajah. Nah, si Raffles juga kurang berhasil. Terus pemerintahan Inggris juga di sini tuh nggak dapat keuntungan yang banyak. Terus tapi Raffles juga beri dampak positif buat Indonesia karena Raffles membangun sebuah kebun raya, yaitu kebun raya Bogor, yang di sana tuh ditemukan bunga Rafflesia Arnold atau bunga bangkai. Terus dibentuknya perkumpulan-perkumpulan budaya dan ilmu pengetahuan. Nah, tahun 1815 Raffles diganti John Vandal. Terus di saat itu juga Pulau Jawa diserahkan ke Belanda 1 tahun sesudahnya. Materi selanjutnya adalah kekuasaan Belanda di Indonesia atau sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta. Sejak awal 1816, kondisi ekonomi Belanda itu menurun, krisis karena banyak mendanai perang. Terus Pandan Bos tuh usul buat memperbaiki ekonomi di Belanda. Nah, katanya caranya teh harus nanam di tanah jajahan. Terus tanamannya harus laku di pasaran dunia. Terus kaum pribuminya dijadikan kerja rodi atau kerja paksa. Nah, si orang Indonesianya itu, atau sistem yang mewajibkan si petani pribumi itu menanam tanaman yang bisa diekspor ke luar. Ketentuannya yaitu petani pribumi harus menyediakan 1/5 tanah miliknya. Terus tanah yang digunakan harus bebas pajak. Hasil panennya juga harus diserahkan ke pemerintah. Terus si pekerja juga diawasi oleh penguasa pribumi. Nah, si penguasa pribumi itu dikasih bonus kalau udah ngawasin tuh. Jadi kalau si bonusnya itu dari hasil setorannya. Jadi semakin banyak hasil setoran berarti bonusnya juga makin banyak dong. Nah, si penguasa juga terus aja maksa si pribumi buat nanam karena biar bonus dia gede. Nah, di sini juga ada pro dan kontra dong. Nah, nguntungin Belanda doang karena Indonesia nggak untung. Indonesia diperbudak di sini. Nah, nguntunginnya kan Belanda itu bisa bayar hutangnya VOC. Berarti untungnya gede dong, gede banget. Nah, sejak saat itu juga sistem tanam paksa diganti dengan sistem ekonomi liberal.
Namun sistem itu juga masih menguntungi salah satu pihak dan masih merugikan pribumi. Materi selanjutnya adalah politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Ada juga kebijakannya, diantaranya sistem tanam paksa dihapus, terus ekonomi diserahkan kepada swasta, terus ada juga pelaksanaannya perkebunan tembakau, perkebunan tebu, dan perkebunan karet. Ada pula dampaknya bagi Belanda nih. Kalau bagi Belanda ya jelas untung dong, karena untungnya bagi swasta ya gede. Terus bagi Indonesia juga ada untungnya karena sistem tanam paksa itu dihapuskan. Materi selanjutnya adalah politik etis atau biasa dikenal sebagai politik balas budi. Di sini juga ada isi atau programnya, yaitu edukasi sebagai pendidikan, irigasi sebagai saluran perairan, dan imigrasi sebagai perpindahan penduduk keluar Jawa. Ada juga penyimpangannya di edukasi ya. Gaji tenaga kerjanya cuman sedikit. Terus di irigasi cuman ngairin perkebunan doang. Di emigrasi juga cuman menuhin tenaga kerja perkebunan di luar Jawa, bukan di Jawa. Tapi ada juga dampak baik politik etis, yaitu berdirinya sekolah-sekolah di Indonesia. Terus munculnya kaum-kaum terpelajar di Indonesia, membangun sarana transportasi, pemerataan penduduk, dan mempermudah segalanya sampai sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.